Bayangkan ide brilianmu dicuri di depan semua orang, dan si pencuri justru dapat pujian. Tapi tunggu, sesuatu yang mengejutkan terjadi saat investor datang. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, memantulkan cahaya ke kaca tinggi gedung Innovatech Corp yang berdiri megah di pusat kota. Di lantai 10, seorang wanita muda bernama Rani duduk di meja kerjanya dengan wajah serius. Jemarinya menari cepat di atas keyboard, menyusun slide demi slide untuk presentasi besar yang akan digelar 3 hari lagi. Rani adalah tipe karyawan yang tak banyak bicara, tapi selalu memberi hasil terbaik. Ia baru bekerja 6 bulan di perusahaan itu, namun dedikasinya sudah membuat beberapa rekan kerja kagum. Ide yang akan ia presentasikan nanti adalah hasil riset panjang, penuh detail, dan berpotensi menarik perhatian investor besar yang selama ini sulit diyakinkan. Namun di balik semangatnya, tersimpan rasa khawatir. Bukan karena presentasinya belum siap, tapi karena satu nama, Dimas. Manajernya itu terkenal angkuh, suka mengambil pujian dari kerja bawahannya, dan pandai bersandiwara di depan atasan. Dimas selalu tampil rapi, murah senyum di hadapan pimpinan, tapi menusuk diam-diam di belakang. Rani masih ingat betul, 2 minggu lalu ia sempat memperlihatkan konsep awal proyeknya kepada Dimas. Saat itu, Dimas hanya mengangguk datar tanpa komentar berarti. Tapi tatapan matanya menyimpan sesuatu, seolah sedang menghitung peluang untuk memanfaatkan situasi. "Presentasimu bagus, Ran," ucap Dimas sore itu. "Tapi mungkin aku perlu meninjau lagi sebelum dibawa ke rapat dewan. Kau tahu, supaya terlihat profesional." Nada suaranya tenang, tapi Rani tahu betul arti kalimat itu. Ia hanya tersenyum sopan dan mengangguk, menahan kegelisahan dalam hati. Ia berharap kali ini Dimas tak akan berbuat yang sama seperti sebelumnya, mengambil ide anak buahnya lalu mengklaim sebagai karyanya sendiri. Hari berlalu cepat. Suasana kantor mulai sibuk. Semua orang tahu, rapat besar bersama dewan direksi dan investor utama akan menjadi penentu arah masa depan perusahaan. Rani bekerja hingga malam, memperbaiki detail data, grafik, dan narasi presentasi. Ia bahkan menolak ajakan teman-temannya untuk pulang bersama, memilih tetap di kantor. "Kalau ini berhasil," gumamnya pelan, "mungkin aku bisa membuktikan bahwa kerja keras akan terlihat, meski kadang harus lewat jalan yang panjang." Lampu meja menyala lembut. Di luar jendela, cahaya kota mulai berkedip. Rani menatap hasil kerjanya dengan senyum tipis. Namun, di luar pintu ruangannya, langkah seseorang terdengar mendekat perlahan. Suara sepatu kulit bergema di lorong sepi. Itu Dimas. Tanpa mengetuk, ia membuka pintu dan menatap layar komputer Rani. "Kau masih di sini?" tanyanya datar. Rani menoleh. "Iya, Pak. Saya hanya memastikan semua data final." Dimas tersenyum tipis. "Baik. Pastikan semua filenya aman, ya. Aku tak mau ada kesalahan saat rapat nanti." Rani mengangguk sopan, tanpa curiga sedikitpun bahwa malam itu, Dimas menyimpan rencana yang jauh lebih besar dari sekadar meninjau presentasi. Ia berbalik meninggalkan ruangan, tapi matanya sempat menatap layar monitor yang menampilkan judul proyek, Smart Green System, solusi digital untuk efisiensi energi. Tatapan itu penuh perhitungan. Sementara Rani kembali tenggelam dalam pekerjaannya, bayangan konspirasi mulai terbentuk di balik pintu kantor Innovatech yang tenang. Pagi menjelang dengan udara yang sedikit lembab. Rani datang lebih awal dari biasanya, membawa flash disk berisi file presentasi final yang sudah ia siapkan dengan sempurna. Di lift menuju lantai rapat, jantungnya berdebar cepat. Ia merasa gugup tapi juga bangga. Inilah momen yang sudah lama ia nantikan. Namun sesampainya di ruang kerja, langkah Rani mendadak terhenti. Komputernya sudah menyala, padahal semalam ia yakin sudah mematikannya. File presentasinya juga tak lagi di folder semula. Ia menelusuri satu persatu dokumen di layar, mencari file yang bernama Smart Green System, tapi tak ada. Semua hilang. "Tidak mungkin," bisiknya panik. Ia membuka cadangan di flash disk. Beruntung, file itu masih ada. Tapi yang membuat jantungnya semakin cepat berdetak adalah pesan email di kotak masuknya. Dari
Dimas. Subjek, presentasi rapat dewan. Isi, terima kasih, Rani. Aku sudah ambil alih bahanmu untuk kuperbaiki sebelum presentasi nanti. Istirahat saja hari ini, kau sudah bekerja keras. Tubuh Rani kaku. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Ia tak tahu harus bereaksi bagaimana. Antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Dimas benar-benar melakukan hal itu lagi. Jam terus berdetak. Waktu menunjukkan pukul 9. Rapat besar akan dimulai setengah jam lagi di ruang dewan utama. Rani menatap ke arah ruangan kaca di ujung koridor, tempat para direksi dan investor akan berkumpul. Ia bisa saja masuk dan mengungkap semuanya, tapi posisinya hanya karyawan baru. Suaranya mungkin tak akan didengar. Namun hatinya menolak untuk diam. Ia mengambil flash disk cadangan, memasukkannya ke saku jas, lalu melangkah cepat menuju ruang rapat. Suara langkahnya beradu dengan deru pendingin ruangan, menandai awal dari keberaniannya. Di dalam ruang rapat, suasana sudah tegang. Dimas berdiri di depan layar besar, mengenakan setelan jas abu-abu dan senyum percaya diri. Di depannya duduk para petinggi Innovatech dan beberapa investor penting, termasuk pria parubaya dengan tatapan tajam bernama Tuan Aditya, perwakilan dari salah satu lembaga investasi terbesar di Singapura. Selamat pagi semuanya. Suara Dimas terdengar lantang. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek inovatif kami yang saya kembangkan bersama tim saya. Rani berdiri di belakang ruangan, menyimak dengan dada berdebar. Setiap kata yang keluar dari mulut Dimas adalah kebohongan. Ia menyebut semua ide, data, dan strategi yang murni hasil kerja Rani, seolah itu karyanya sendiri. Slide demi slide berganti, memperlihatkan desain, grafik, dan konsep yang ia kenali betul. Dimas berbicara penuh percaya diri, sementara semua orang tampak terkesan. Namun tiba-tiba, Rani memperhatikan sesuatu di layar. Ada satu bagian yang salah. Bagian itu ia ubah semalam, revisi kecil yang belum sempat ia laporkan ke siapapun. Tapi kini, versi yang Dimas tampilkan adalah versi lama. Itu berarti file yang ia curi adalah hasil sebelum revisi akhir. Rani menatap layar dengan tajam. Ia tahu, jika investor bertanya pada detail bagian itu, Dimas pasti tidak bisa menjawab. Hatinya mulai tenang, tapi pikirannya berpacu cepat. Ia harus siap ketika saat itu tiba. Dimas melanjutkan dengan percaya diri. Namun di kursi depan, Tuan Aditya tampak mengernyit, menatap grafik di layar dengan tatapan curiga. Bagian ini, kata Tuan Aditya akhirnya, bisa Anda jelaskan kembali? Saya rasa data di sini tidak sesuai dengan laporan energi bulan terakhir. Suara Dimas sedikit bergetar. Tentu saja, Pak. Ini adalah data uji coba internal kami, sebelum Keringat mulai muncul di pelipisnya. Suasana ruangan berubah hening. Semua mata kini tertuju pada Dimas yang tampak kehilangan arah. Sementara di belakang, Rani mengepalkan tangan, menatap lurus ke depan. Ia tahu, inilah saatnya kebenaran mulai bergerak. Ruangan rapat yang tadinya penuh tepuk tangan dan pujian kini berubah menjadi sunyi. Semua orang menunggu jawaban dari Dimas yang tampak kebingungan di depan layar. Wajahnya mulai pucat, dan tangannya bergetar halus saat mencoba menggeser slide ke berikutnya. Sepertinya ada kesalahan teknis di data ini, Pak, katanya dengan suara terbata. Saya akan perbaiki setelah rapat. Namun Tuan Aditya tidak tampak puas. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, suaranya tenang tapi tegas. Kesalahan data sebesar itu tidak mungkin luput dari analisis tim riset. Siapa yang menyusun laporan ini? Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar dada Rani. Ia tahu Dimas akan berbohong lagi. Dan benar saja, Dimas menjawab dengan cepat. Saya, Pak. Semua konsep dan risetnya saya tangani langsung. Beberapa direksi mengangguk, tampak meyakini ucapannya. Tapi Tuan Aditya masih menatap dengan tatapan tajam yang sulit ditebak. Rani merasakan jantungnya berdetak makin cepat. Ia tahu inilah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Ia menarik napas dalam, melangkah maju perlahan, lalu bersuara dengan lembut tapi jelas terdengar di seluruh ruangan. Maaf, Pak Dimas, katanya. Boleh saya bantu menjelaskan bagian itu? Semua kepala langsung menoleh ke arahnya.
Dimas menatap dengan ekspresi terkejut bercampur panik. Rani, ini rapat tertutup. Kau tidak dijadwalkan untuk. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Tuan Aditya mengangkat tangan. Biarkan dia bicara, ucapnya datar. Saya ingin mendengar penjelasannya. Rani berdiri di depan ruangan, menatap layar yang menampilkan grafik energi. Ia menunjuk salah satu bagian yang keliru, lalu berbicara dengan tenang. Data ini memang tidak sesuai, Pak. Karena versi ini adalah rancangan awal. Saya memperbarui datanya tadi malam setelah menerima hasil analisis terbaru dari tim lapangan. Nilainya meningkat 7% dari grafik ini. Ia kemudian mengeluarkan flash disk dari sakunya. Kalau boleh, saya tampilkan versi finalnya. Suara bisik-bisik kecil terdengar di antara peserta rapat. Dimas tampak kehilangan warna di wajahnya. Ia mencoba tertawa kecil. Rani, sepertinya kau salah paham. File itu. Namun kata-katanya terhenti ketika layar besar berubah, menampilkan versi terbaru dari presentasi. Semua mata kini melihat jelas perbedaan besar antara data lama dan baru. Versi yang dibawa Rani jauh lebih akurat, lengkap dengan catatan waktu penyimpanan dan tanda digital identitas pembuat file. Tuan Aditya memperhatikan detail itu, lalu menatap Dimas tajam. Jadi, siapa sebenarnya yang membuat ini? Tidak ada jawaban. Dimas terdiam kaku, keringat mengalir di pelipisnya. Rani tetap berdiri tegak, menunduk sopan. Saya, Pak. Semua ide dan riset ini memang proyek yang saya kembangkan sejak bulan lalu. Saya hanya meminta izin Pak Dimas untuk meninjau sebelum dipresentasikan. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa direksi mulai berbisik pelan, sementara ekspresi para investor berubah dari ragu menjadi kagum. Tuan Aditya akhirnya tersenyum tipis. Baik, kalau begitu, saya ingin Rani yang melanjutkan penjelasan. Silakan. Rani menatap layar sejenak, lalu memulai presentasinya. Suara lembutnya menggema dengan percaya diri, menjelaskan detail demi detail yang membuat semua orang terpaku. Ia tidak berusaha menjatuhkan siapapun, hanya menunjukkan kebenaran dengan kerja keras dan bukti nyata. Dimas duduk di kursinya, wajahnya tertunduk, tak lagi bisa berbicara. Dan di mata Rani, untuk pertama kalinya, ketenangan mulai tumbuh. Bukan karena ia berhasil memamerkan karyanya, tapi karena kejujuran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Namun, Rani belum tahu bahwa kejutan terbesar hari itu belum selesai. Sesuatu yang jauh lebih besar menunggunya setelah rapat usai. Rapat berakhir dengan tepuk tangan panjang. Para direksi dan investor berdiri memberi apresiasi kepada Rani yang telah memaparkan idenya dengan jernih dan penuh keyakinan. Di antara kerumunan itu, hanya satu orang yang tampak tertinggal dalam bayang-bayang rasa malu, Dimas. Ia masih duduk diam, menatap meja, sementara rekan-rekan manajer lainnya menepuk pundak Rani dengan senyum kagum. Namun Rani tidak merasa sombong. Dalam hatinya, ia hanya bersyukur karena kebenaran akhirnya muncul di waktu yang tepat. Ia menatap langit-langit ruangan, berbisik pelan, "Terima kasih, Allah, Engkau tunjukkan keadilan lewat cara MU." Saat semua orang mulai keluar, Tuan Aditya menghampiri Rani. Pria itu menatapnya dengan tatapan lembut namun penuh wibawa. "Rani, boleh bicara sebentar?" tanyanya. Rani mengangguk sopan. Mereka berjalan ke ruang kecil di sebelah ruang rapat, tempat biasanya para investor berbincang santai setelah pertemuan besar. Di sana, Tuan Aditya duduk, menatap Rani yang masih berdiri dengan gugup. "Kau tahu," ucapnya perlahan, "selama bertahun-tahun saya menghadiri banyak presentasi. Tapi jarang sekali saya melihat seseorang yang begitu jujur dan berani seperti kamu. Apalagi dengan posisi dan tekanan seperti tadi." Rani menunduk sopan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Saya tidak ingin nama saya dikenal, saya hanya ingin ide saya digunakan sebagaimana mestinya." Tuan Aditya tersenyum. "Itu justru yang membuatmu berbeda." Ia membuka tablet di tangannya, menampilkan laporan penilaian investor. "Proyek Smart Green System ini sangat potensial. Kami dari pihak investor memutuskan untuk mendanai pengembangannya sepenuhnya. Tapi dengan satu syarat." Rani mengangkat kepala, sedikit terkejut. "Syarat, Pak?" "Ya,
Jawab Tuan Aditya dengan senyum lebar. Proyek ini akan berjalan langsung di bawah kepemimpinanmu. Bukan siapapun yang lain. Rani terdiam. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Saya memimpin proyek ini, Pak. Tuan Aditya mengangguk. Kau layak mendapatkannya. Dan untuk manajermu tadi, kami akan menyerahkan masalah etikanya kepada Dewan Perusahaan. Tapi aku pribadi sudah tahu siapa yang pantas dipercaya. Rani menunduk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Suasana menjadi hening sejenak. Hanya suara lembut pendingin ruangan yang terdengar. Tuan Aditya berdiri, menepuk bahu Rani dengan ringan. Kau sudah menunjukkan bahwa kejujuran mungkin terlihat lemah di awal, tapi selalu menang di akhir. Ingat itu. Ketika Tuan Aditya melangkah pergi, Rani berdiri terpaku di tempat. Ia merasakan campuran haru dan lega yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Semua kerja kerasnya, semua air mata dan lelah yang pernah ia sembunyikan, akhirnya terbayar. Namun di balik pintu ruang rapat, Dimas berdiri diam. Ia mendengar sebagian percakapan itu. Tatapannya kosong, namun di balik keheningan itu, tersimpan rasa menyesal yang dalam. Sementara Rani berjalan keluar dari ruangan dengan langkah ringan, Dimas hanya bisa menunduk. Ia tahu, hari itu bukan hanya reputasinya yang hancur, tapi juga kepercayaan semua orang di sekelilingnya. Dan di antara langkah-langkah yang menjauh itu, terdengar suara lembut Rani yang bergumam pelan. Semoga Allah memberi hidayah untuk siapapun yang pernah berbuat curang, agar bisa menemukan jalan yang benar. Cahaya sore menembus kaca gedung Innovatech. Sebuah awal baru telah dimulai. Namun kisah Rani di dunia kerja yang penuh intrik dan tantangan, baru saja membuka babak yang lebih besar. Beberapa hari berlalu sejak rapat besar itu. Suasana kantor Innovatech Corp berubah drastis. Nama Rani kini sering disebut di berbagai departemen. Orang-orang mulai menghormatinya bukan hanya karena keberhasilannya memimpin proyek baru, tetapi juga karena keberaniannya mengungkap kebenaran di depan semua orang. Namun di sisi lain, bayangan masa lalu belum sepenuhnya hilang. Dimas masih bekerja di perusahaan itu, meski jabatannya diturunkan. Ia kini ditempatkan di posisi administrasi proyek, jauh dari sorotan dan pengambilan keputusan. Bagi sebagian orang, itu sudah cukup sebagai hukuman. Tapi bagi Dimas, semua itu terasa seperti penghinaan. Setiap kali ia melihat Rani berjalan melewati lorong kantor dengan membawa berkas-berkas proyeknya, rasa iri dan amarah menguasai dirinya. Tatapannya dingin, penuh dendam yang disembunyikan di balik senyum tipisnya. Ia tidak bisa menerima bahwa dirinya, seorang manajer senior, kini harus tunduk pada gadis muda yang dulu hanya dianggap anak magang. Suatu malam, setelah sebagian besar karyawan pulang, Dimas masih duduk di ruangannya. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan, menambah kesan sunyi dan tegang. Ia menatap layar komputer dengan wajah gelap. Rani, gumamnya lirih. Kau pikir semuanya sudah selesai? Ia membuka folder arsip perusahaan dan mulai menelusuri berkas proyek Smart Green System. Di sana, ia menemukan semua laporan dan desain yang kini menjadi tanggung jawab Rani. Bibirnya menyeringai pelan. Kalau aku tidak bisa menjatuhkanmu lewat rapat, katanya pelan, aku akan melakukannya lewat data. Dimas mulai menyusun rencana baru. Ia tahu sistem keamanan perusahaan cukup ketat, tapi ia juga tahu celah-celahnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun, ia menyalin beberapa file penting dan memodifikasi beberapa data agar tampak seolah Rani melakukan kesalahan besar dalam laporan uji sistem. Di sisi lain, Rani sama sekali tidak mengetahui bahaya yang sedang disiapkan untuknya. Ia begitu sibuk mempersiapkan prototipe proyek dan jadwal kerja tim baru. Malam-malamnya kini dihabiskan di laboratorium Innovatech bersama tim riset muda yang dipimpinnya. Ia merasa bahagia, tapi kadang muncul perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, ketika Rani sedang mengecek laporan hasil uji energi, ia melihat perbedaan kecil dalam data yang baru dikirim. Angkanya tidak sesuai dengan laporan lapangan yang ia pegang. Ia memeriksa ulang, tapi hasilnya tetap sama. Ini aneh, bisiknya. Kenapa data servernya berubah? Ia tidak tahu, perubahan kecil itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sementara itu,
Di tempat parkir bawah tanah gedung Innovatech, Dimas keluar dengan wajah puas. Di tangannya ada flash disk kecil berwarna hitam. "Selamat menikmati, Rani," katanya sambil menyalakan mobilnya. "Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan ketika semua orang mulai meragukanmu." Mobilnya melaju meninggalkan gedung, membawa serta niat busuk yang akan menguji kesabaran dan keteguhan Rani sekali lagi. Keesokan paginya, suasana kantor terasa berbeda. Saat Rani melangkah masuk, beberapa rekan kerjanya menatap dengan pandangan aneh. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang pura-pura sibuk ketika ia lewat. Ia tak mengerti apa yang terjadi, tapi suasananya jelas tidak seperti biasanya. Sesampainya di ruang kerja, Rani langsung dikejutkan oleh sebuah pesan dari bagian audit internal. Subjek email itu membuat jantungnya berdebar kencang. "Segera ke ruang direksi. Ada hal penting terkait proyek Smart Green System." Dengan langkah berat, ia menuju ke lantai atas. Di dalam ruang rapat, para petinggi perusahaan sudah duduk dengan wajah tegang. Di tengah ruangan, laptop kantor menampilkan grafik dan laporan yang terlihat asing bagi Rani. Direktur utama, Pak Satria, berbicara lebih dulu. "Rani, ada laporan yang cukup serius. Data uji proyekmu menunjukkan kesalahan besar dalam penghitungan energi. Investor mulai mempertanyakan keakuratan sistem yang kamu buat." Rani terdiam. "Kesalahan besar?" tanyanya heran. "Tapi semua data sudah saya cek berulang kali. Tidak mungkin." Ia berhenti ketika matanya menatap layar. Angka-angka itu memang salah. Tapi ia tahu pasti itu bukan datanya. Format tabel, cara penulisan, bahkan font yang digunakan berbeda. Itu bukan hasil kerja timnya. "Pak," ucapnya dengan suara bergetar, "ini bukan laporan asli saya. Ada yang memanipulasi data ini." Beberapa manajer mulai berbisik. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Tapi datanya berasal dari server internal. Tidak mungkin bisa berubah tanpa izinmu, Ran." Rani menelan ludah. Ia tahu itu benar. Tapi seseorang pasti sudah masuk ke sistemnya. Dan hanya satu orang di kantor ini yang tahu bagaimana caranya. Dimas. Namun ia tak punya bukti. Tidak ada jejak yang bisa ia tunjukkan sekarang. Pak Satria menatap Rani tajam. "Kau tahu, proyek ini sudah kita umumkan ke publik. Jika laporan ini benar, maka perusahaan akan rugi besar. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk membuktikan kalau kau tidak bersalah. Jika tidak, kami harus menonaktifkan proyekmu sementara." Kata-kata itu terasa seperti hantaman keras di dada Rani. Ia hanya mengangguk pelan. "Baik, Pak. Saya akan membuktikannya." Setelah rapat usai, Rani keluar dengan langkah gontai. Dunia seolah berputar lebih lambat. Ia menatap pantulan wajahnya di dinding kaca kantor. Wajah lelah tapi masih berusaha kuat. Sore itu, ia duduk di mejanya sendirian, menatap tumpukan data dan file yang kini terasa seperti labirin. "Kenapa semua ini terjadi lagi?" gumamnya lirih. "Apakah kejujuran harus selalu diuji seperti ini?" Namun di tengah keputusasaan itu, sebuah pesan muncul di layar komputernya. Dari Unknown Sender. Isi, "Jika kamu ingin tahu siapa yang memanipulasi datamu, datang ke basement level 2 malam ini. Jangan bawa siapapun." Rani menatap pesan itu lama. Ia tahu risikonya. Bisa jadi jebakan. Tapi jika ia ingin membuktikan kebenaran, ia harus berani melangkah. Dan malam itu, ketika gedung mulai sepi dan lampu-lampu dimatikan satu persatu, Rani bersiap menuju basement dengan langkah perlahan, membawa senter kecil dan tekad yang membara. Ia tidak tahu, seseorang sudah menunggunya di sana. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Gedung Innovatech sudah hampir kosong. Hanya suara lembut pendingin udara dan langkah sepatu Rani yang bergema di koridor panjang menuju basement. Cahaya lampu di sana redup, sebagian berkedip seperti hampir mati. Suasana terasa dingin dan sunyi, seolah menyimpan rahasia besar yang tak ingin diganggu. Rani memegang senter kecil di tangan kanan, sementara tangan kirinya menggenggam flash disk cadangan berisi file asli proyek Smart Green System. Ia berjalan perlahan menuruni tangga darurat menuju level 2 basement, tempat parkir yang jarang digunakan sejak renovasi. Begitu tiba di bawah, udara terasa lebih lembab. Bau logam dan oli tercium samar. Ia menatap sekeliling,
mencari tanda-tanda seseorang, tapi tidak ada siapapun. Siapapun kau, gumam Rani pelan, aku di sini. Suara langkah pelan terdengar dari kejauhan. Rani menyorotkan senter ke arah suara itu, dan sesosok pria muncul dari balik tiang beton. Wajahnya setengah tertutup masker, tapi dari sorot matanya Rani tahu, itu seseorang yang pernah ia lihat di kantor. Pria itu teknisi jaringan, salah satu staf IT yang dulu sering membantu Dimas. Pria itu berhenti beberapa meter darinya. Kau datang sendirian? Tanyanya pelan. Rani mengangguk. Kau yang kirim pesan itu? Pria itu menatap ke sekeliling seolah memastikan tidak ada orang lain. Ya, aku tak punya banyak waktu. Aku tahu siapa yang mengubah datamu. Rani menatap tajam. Siapa? Pria itu menarik napas dalam. Dimas. Dia menggunakan akun admin lama yang seharusnya sudah ditutup. Dia menyusup ke server pusat dan mengganti data laporanmu dengan versi manipulasi. Jantung Rani berdegup keras. Kau yakin? Aku punya lognya, jawab pria itu sambil mengeluarkan flash disk kecil dari saku jaketnya. Ini bukti aksesnya. Tapi hati-hati, Rani. Kalau dia tahu aku memberimu ini, aku bisa kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin lebih dari itu. Rani menerima flash disk itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Aku janji akan melindungimu. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah tangga darurat. Langkah berat seseorang menuruni anak tangga dengan cepat. Pria itu langsung panik. Dia datang, bisiknya tegang. Cepat, sembunyikan itu. Rani dengan sigap memasukkan flash disk ke dalam saku jasnya. Dalam cahaya redup, muncul siluet seseorang. Tinggi, berjas hitam, dan langkahnya penuh tekanan. Tak salah lagi, itu Dimas. Wajahnya tampak gelap, matanya memancarkan kemarahan yang sulit disembunyikan. Jadi ini permainanmu, Ran? Katanya dengan suara rendah namun menusuk. Kau pikir bisa membalikan keadaan? Pria di belakang Rani mundur ketakutan. Aku hanya... Dimas menatapnya tajam. Kau diam. Rani berdiri tegak, menatap langsung ke arah Dimas tanpa gentar. Aku tidak akan diam kali ini, Dimas. Kau sudah cukup menghancurkan banyak orang dengan ambisimu. Dimas tertawa kecil, dingin dan sarkastik. Kau pikir Dewan akan percaya gadis seperti kau dibanding aku? Mereka akan mengira kau hanya cemburu karena kalah dari atasannya. Tidak, Dimas, ucap Rani dengan nada mantap. Kali ini, aku punya bukti. Tatapan Dimas berubah. Ia melangkah maju, tapi Rani cepat mundur. Ketegangan di antara mereka memuncak, udara terasa berat. Pria itu berbisik ketakutan, kita harus pergi dari sini, Rani. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah lain terdengar dari arah pintu basement. Lampu senter besar menyorot ke arah mereka, dan muncul dua petugas keamanan dengan seragam lengkap. Apa yang terjadi di sini? Tanya salah satu dari mereka tegas. Rani memejamkan mata sejenak, menenangkan diri. Tolong, bawa aku ke lantai atas. Aku punya sesuatu yang harus kulaporkan ke direktur. Malam ini juga. Dimas hanya bisa menatapnya tajam, penuh amarah dan ketakutan. Untuk pertama kalinya, rasa yakin di wajahnya mulai retak. Dan di bawah cahaya lampu redup basement itu, Rani menggenggam erat saku jasnya, tempat bukti kebenaran kini disimpan dengan aman. Petugas keamanan mengantar Rani dan dua orang lain ke lantai 10. Waktu menunjukkan hampir tengah malam, namun lampu di ruang direksi masih menyala terang. Pak Satria, direktur utama, tampak terkejut ketika melihat Rani datang dengan wajah tegang, ditemani staf IT dan dua satpam. Rani, ada apa ini? Kenapa kau datang jam segini? Tanya Pak Satria heran. Rani menatapnya dengan napas sedikit terengah. Maaf, Pak, tapi saya harus menunjukkan sesuatu sekarang juga. Ini soal sabotase data proyek Smart Green System. Dimas, yang rupanya sudah lebih dulu berada di ruangan itu, berdiri dari kursinya dengan ekspresi tenang, namun matanya menunjukkan kepanikan yang disembunyikan dengan buruk. Pak, tolong jangan percaya begitu saja. Gadis ini... Rani menatapnya tajam, lalu menyerahkan flash disk kecil itu kepada Pak Satria. Tolong buka file di dalamnya, Pak.
Itu log akses server malam ketika data proyek saya diubah. Pak Satria memberi isyarat pada staf IT perusahaan untuk memeriksa file tersebut. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Suara klik dari keyboard terdengar jelas, sementara semua mata tertuju ke layar besar di dinding. Akhirnya, staf IT itu menatap ke arah direktur dengan wajah serius. Benar, Pak. Ini log akses admin lama yang seharusnya sudah dinonaktifkan. Tapi di sini jelas tertulis siapa pengguna yang masuk malam itu. Pak Satria menatap layar, lalu perlahan membacakan nama yang muncul di sana. User, Dimas Santoso. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Rani menatap lurus ke depan, menahan emosi. Dimas mundur setengah langkah, wajahnya memucat. Itu tidak mungkin, serunya terbata. Seseorang pasti menjebak saya. Namun staf IT yang tadi membantu Rani segera menimpali, kami juga menemukan jejak IP dari komputer di ruangan Anda, Pak Dimas. Tidak mungkin itu kebetulan. Keheningan kembali menguasai ruangan. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Pak Satria berdiri, suaranya rendah tapi tegas. Dimas, ini pelanggaran berat. Kau bukan hanya mencemarkan nama perusahaan, tapi juga hampir menghancurkan reputasi salah satu proyek terbesar kita. Dimas menunduk, tapi kemudian menatap Rani dengan mata yang berkilat marah. Kau pikir kau menang, Ran? Dunia kerja tidak seadil itu. Cepat atau lambat, orang seperti kau juga akan tergelincir. Rani menatapnya tenang. Mungkin. Tapi aku tidak akan pernah berkhianat pada kerja keras dan kejujuran. Itu yang membuatku berdiri di sini malam ini. Pak Satria memberi isyarat kepada petugas keamanan. Antar Pak Dimas keluar dari gedung. Besok pagi saya akan ajukan pemberhentian resmi. Dimas menatap sekelilingnya, seolah tak percaya apa yang baru saja terjadi. Namun dua petugas keamanan segera menggiringnya keluar. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang tegas. Setelah suasana sedikit tenang, Pak Satria menatap Rani dengan senyum lega. Kau menyelamatkan proyek ini, Rani. Dan lebih dari itu, kau menyelamatkan nama perusahaan. Rani menghela napas panjang. Saya hanya ingin kebenaran tetap berjalan, Pak. Pak Satria mengangguk. Kau sudah membuktikan integritasmu. Mulai besok, semua data proyek akan dikelola langsung di bawah timmu. Aku ingin kau pimpin pengembangannya dengan penuh tanggung jawab. Rani terdiam sejenak, menatap layar yang kini menampilkan logo proyeknya. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, terima kasih, Allah, karena engkau masih menjaga langkahku. Sementara itu, staf IT yang tadi membantunya berdiri di belakang dengan wajah lega. Aku senang kau percaya padaku, katanya. Rani menatapnya dan tersenyum. Kau berani melakukan hal yang benar. Itu hal yang langka di tempat seperti ini. Malam itu, setelah semua orang pulang, Rani berdiri sendirian di depan jendela besar yang menghadap kota. Lampu-lampu gedung berkilau di kejauhan, seolah ikut menyaksikan perjuangannya yang akhirnya berbuah kemenangan. Namun dalam hati kecilnya, Rani tahu, kejujuran bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari ujian yang lebih besar. Dan ia siap menghadapinya. Keesokan paginya, ruang rapat utama Innovatech Corp dipenuhi suasana tegang namun antusias. Hari itu adalah presentasi ulang proyek Smart Green System di hadapan Dewan Investor. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Rani berdiri di depan ruangan dengan kepala tegak, ditemani oleh tim kecilnya yang setia. Para direksi sudah duduk rapi, dan di barisan depan, tampak sosok yang tak asing, Tuan Aditya, investor senior yang selama ini dikenal teliti dan sulit diyakinkan. Tatapannya tajam, namun ada sedikit senyum di wajahnya saat melihat Rani melangkah maju. Selamat pagi semuanya. Suara Rani terdengar tenang namun berwibawa. Hari ini, saya ingin memaparkan kembali konsep asli Smart Green System, proyek yang kami rancang untuk menjadikan teknologi ramah lingkungan sebagai masa depan industri kota. Lampu ruangan redup, dan layar besar di belakangnya mulai menampilkan visual menarik. Gambaran sistem pintar yang mampu menghemat energi dan mengelola sumber daya alam secara efisien. Kali ini, Rani memegang kendali penuh. Setiap kata, setiap slide, terasa hidup dan meyakinkan. Para investor mengangguk pelan, beberapa tampak terkesima dengan ide yang begitu matang namun realistis.
Ketika Rani selesai menjelaskan bagian terakhir, suasana hening sesaat sebelum akhirnya disambut dengan tepuk tangan pelan yang semakin lama semakin keras. Pak Satria menatapnya dengan bangga. Namun kejutan sesungguhnya datang dari arah Tuan Aditya. Ia berdiri, menatap langsung ke arah Rani. Nona Rani, saya sudah mengikuti perjalanan proyek ini sejak awal. Saya tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam presentasi sebelumnya. Tapi hari ini, saya melihat keaslian dan semangat yang saya cari. Rani menunduk sedikit, mencoba tetap tenang. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin proyek ini berdiri di atas kejujuran dan kerja keras. Tuan Aditya tersenyum. Itulah yang membuat perbedaan besar. Dan karena itu, saya memutuskan, saya akan meningkatkan investasi kami untuk proyek Smart Green System, dengan satu syarat. Semua mata kini tertuju padanya. Saya ingin Rani sendiri yang menjadi kepala proyek dan memimpin implementasinya di lapangan. Ucapnya mantap. Rani menatapnya terkejut. Bahkan Pak Satria pun sempat tercengang sebelum akhirnya tersenyum lebar. Tentu saja, Pak Aditya. Kami semua percaya Rani mampu memimpin proyek ini. Tuan Aditya menambahkan dengan suara hangat, dunia bisnis butuh lebih banyak orang seperti Anda, Nona Rani. Orang yang berani berdiri untuk kebenaran bahkan ketika posisinya terancam. Rani menahan air mata yang hampir jatuh. Semua kerja keras, rasa sakit hati, dan perjuangan melawan ketidakadilan kini terbayar dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Setelah rapat usai, para investor satu persatu menyalaminya. Beberapa bahkan meminta waktu untuk berdiskusi lebih lanjut tentang pengembangan proyeknya. Ketika ruangan mulai sepi, Rani duduk di kursinya, menatap layar kosong dengan perasaan lega yang sulit diungkapkan. Staf IT yang kemarin membantunya datang menghampiri sambil tersenyum. Kau luar biasa, Ran. Aku kira malam tadi kita berdua akan dipecat. Rani tertawa pelan. Aku juga sempat berpikir begitu. Tapi ternyata, Allah selalu punya cara untuk menegakkan yang benar. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati suasana damai setelah badai panjang. Lalu Pak Satria datang menghampiri. Rani, bersiaplah. Kita akan mulai tahap pengembangan minggu depan. Tapi malam ini, kau boleh istirahat dan bangga pada dirimu sendiri. Rani tersenyum, menatap langit melalui jendela besar ruang rapat. Cahaya mentari sore menyinari wajahnya lembut. Seolah memberi salam pada seseorang yang baru saja menaklukkan ketidakadilan dengan keteguhan hati. Dalam hati, ia berbisik pelan. Terima kasih. Allah, aku tak sempurna, tapi aku tak akan berhenti berjuang dengan jujur. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan besar itu. Nama Rani Pratama kini mulai dikenal di lingkungan perusahaan sebagai sosok muda yang berani dan cerdas. Proyek Smart Green System pun resmi dimulai, dan Rani dipercaya memimpin lebih dari 30 orang staf lintas divisi. Setiap pagi, ia tiba lebih awal dari siapapun. Ia memeriksa laporan tim, meninjau data pengujian, dan memimpin rapat kecil dengan penuh semangat. Tak lagi ada bayangan rasa takut seperti dulu. Yang tersisa kini hanyalah rasa syukur dan tekad untuk membuktikan bahwa kejujuran bisa menjadi pondasi kesuksesan. Suatu siang, di tengah kesibukan proyek, Pak Satria datang menghampirinya di ruang kerja baru, ruangan kaca sederhana dengan papan ide besar di dinding dan tanaman hijau di sudutnya. Bagaimana rasanya menjadi kepala proyek? Tanya Pak Satria sambil tersenyum. Rani tersenyum lembut. Masih banyak yang harus saya pelajari, Pak. Tapi saya menikmati setiap prosesnya. Pak Satria mengangguk puas. Itu yang saya suka dengar. Jangan pernah kehilangan semangat dan kejujuranmu, Rani. Itu aset terbesarmu. Rani menatap jendela, di mana langit sore tampak berwarna keemasan. Saya tidak akan lupa, Pak. Semua yang terjadi kemarin membuat saya paham, tidak ada kemenangan yang benar-benar berarti tanpa perjuangan. Beberapa saat kemudian, Tuan Aditya datang berkunjung ke lokasi proyek. Ia berjalan perlahan mengamati para teknisi dan tim riset yang sedang bekerja. Ketika melihat Rani, ia langsung tersenyum. Nona Rani, saya senang melihat kemajuan yang pesat. Smart Green bukan hanya proyek, ini bisa menjadi simbol perubahan, ujarnya. Rani menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Semua ini berkat dukungan dan kepercayaan Anda.
Tuan Aditya menatapnya dalam-dalam. Dulu, saya sempat ragu apakah kejujuran masih punya tempat di dunia bisnis. Tapi setelah melihatmu, saya percaya masih ada orang yang memperjuangkannya. Rani tersenyum kecil. Saya hanya berusaha